Hello and what's up Tojengis. Sekarang kita sudah bersama dengan Suzuki R3 Facelift Hybrid tahun 2022. Iya, setelah meluncur di India beberapa waktu lalu, akhirnya mobil ini resmi mengaspal juga di Indonesia. Dan ini cukup spesial gitu ya, karena untuk sebuah LMPV, dia dibekali dengan sistem hybrid atau smart hybrid gitu ya, yang membuat mobil ini menjadi mobil hybrid termurah yang kalian bisa beli di Indonesia saat ini. Penasaran? Dan yang kita review kali ini adalah yang tipe GX, sekaligus yang kita anggap sebagai R3 Hybrid paling worth it. Kenapa? Karena nggak kayak sebelumnya kalau kalian pengen fitur lengkap itu harus ke varian Sport. Sekarang tipe GX safety-nya juga udah hampir setara dengan yang varian Suzuki Sport. Jadi kalian dapat sistem hybrid dan tentunya dapat safety yang oke punya, dengan update di luar dan dalamnya. So kayak apa sih salah satu mobil hybrid termurah di Indonesia yang sangat worth it ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Eksterior walaupun sudah facelift tergolong minim ubahan, hanya ada garnish baru di bagasi, emblem hybrid, serta untuk varian GX ini, grill baru bermotif api yang semakin nyentrik. Nah untuk Tojengis, Suzuki R3 Facelift Hybrid tahun 2022. Iya, mobil ini untuk sebuah LMPV menawarkan sebuah teknologi yang cukup revolusioner. Iya, karena dia berbekalkan mesin hybrid. Iya, sekaligus menjadi hybrid termurah yang bisa kalian beli di Indonesia saat ini. Untuk R3 Hybrid sendiri, harganya itu starting di 270 jutaan rupiah. Ya memang banyak yang argumen bahwa ini it's not really a hybrid gitu kan, cuman mild hybrid aja. Tapi tetap untuk LMPV ini canggih luar biasa karena teman-temannya boro-boro punya teknologi yang seperti ini gitu. Di balik ubahannya secara kosmetik yang cukup minimalis, menyimpan teknologi yang lumayan luar biasa. Dan ini sendiri yang kita review kebetulan adalah yang tipe GX. Iya, kenapa? Karena menurut kita semenjak facelift ini, tipe GX itu kebanjiran banyak fitur yang tadinya hanya kalian bisa dapatkan di tipe Suzuki Sport. Jadi logiknya, kalau kalian pengen beli R3 baru, inilah the best R3 yang udah kalian butuhkan gitu ya. Nggak perlu beli yang Sport kecuali kalau kalian butuh styling yang lebih gitu. Nah sekarang kita mulai bahas eksterior ya, yang memang ubahannya cukup minimalis gitu ya. Kalau orang yang bukan petrolhead pasti nggak akan terlalu nangkep kalau ini adalah R3 yang facelift. Nah, apa aja yang berubah? Kita bahas dari belakang dulu seperti biasa. Tapi sebelum itu, kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Mas Wisnu and team dari Suzuki MT Haryono yang udah ngizinin kita untuk mulai Suzuki R3 Facelift Hybrid ini di Laknas Auto Junkie. Kalau kalian tertarik untuk melakukan SPK atau untuk test drive, untuk lihat unit dan lain-lainnya mengenai semua Suzuki, kalian bisa langsung kontak Mas Wisnu and team di Instagramnya sebelah sini, ataupun langsung kontak di bagian bawah sini gitu. Karena penawaran dari Suzuki SBT MT itu luar biasa. Nah, oke, lanjut ke bagian eksteriornya. Kayak yang gue bilang, ubahannya sangat minimalis sekali. Dan di sini pun ada banyak bonus yang ditawarkan oleh salesnya. Pertama contohnya dari atas, ini rear wing, ini kan memang khusus untuk yang model sport. Jadi untuk tipe GX seperti ini bawaannya itu nggak ada. Ini bonus, tapi kalau kalian nego ke sales, kalian bakal dikasih wing seperti ini kalau mau. Kemudian standarnya udah ada third brake stop lamp di bagian sini, kecurutan dan kaca pun sudah ada di foggernya, wiper sudah rapi. Nah ubahan pertama di bagian belakang untuk yang facelift ada di bagian rear garnish sebelah sininya gitu ya. Tadinya ini kan polos, sekarang semenjak facelift dia ada model garis yang ngebentuk ala-ala ducktail dengan list chrome di bagian tengahnya. Jadi dia menambah sedikit kesan mewah gitu ya. Tidak berlebihan dan kita masih cukup suka.
Ke bawah, bumpernya masih mempertahankan bumper desain R3 yang lama, tidak ada yang diubah, tidak ada yang dibeli list hitam seperti yang kita request waktu itu, jadi masih polos seperti ini aja. Tapi at least dia udah dapet 2 titik parking sensor sewarna body di sini, jadi secara safety juga udah cukup oke. Termasuk udah ada reversing kamera juga di bagian sininya. Nah, bagian kedua yang terlihat bahwa ini adalah R3 facelift adalah bagian emblemnya. Karena selain R3 di bagian sini, ada emblem hybrid bernuansa biru yang pastinya langsung kelihatan kalau ini adalah R3 terbaru. Karena kan hybrid baru ada di yang facelift. Dan juga ngomongin soal hybrid sendiri, untuk yang facelift ini, varian hybrid hanya ditawarkan untuk 2 varian teratas aja. Jadi untuk GX dan Suzuki Sport. Untuk yang bawah-bawahnya yang GL, GA, dan lain-lain itu memang belum ditawarkan dengan varian hybrid seperti itu. Kemudian taillights-nya juga masih cukup serupa dengan yang sebelumnya gitu ya. Agak disayangkan, tapi ya at least di kelasnya dia udah cukup ganteng lah, karena dia udah pakai LED bar yang memanjang sampai ke bagian atas sini, sehingga kalau malam tuh udah apik. Lampu rem juga sudah LED dots, walaupun memang untuk lampu sein dan lampu mundur dia masih bohlam biasa. Sampingnya apalagi, kalau kalian melihat frontal dari samping, mungkin kalian nggak bisa melihat bahwa ini adalah R3 facelift ataupun R3 hybrid, karena dia polos sama seperti R3 yang lama gitu ya. Ini pun udah dapet talang air Suzuki Sport yang lagi-lagi aksesoris dari sales yang sangat bagus. Talang air mobil ini sangat bagus. Ke bawah, door handle model grip type warna chrome seperti ini udah ada akses keyless entry, jadi udah oke banget. Dan ke bawah pun dia nggak ada aksen apa-apa, tidak ada aksen rocker panel, tidak ada side skirt, karena memang side skirt hanya ada di varian sport. Kemudian ke depan, di bagian spion, dia sewarna body, dia udah electric adjustment, namun semenjak facelift dia ketambahan fitur yaitu auto retract. Iya, jadi kalau kalian kunci, ini akan terlipat secara otomatis, termasuk ada spionnya, lampu sein di bagian sebelah sininya. Dan di bagian fender dia tetap hanya mempertahankan emblem VVTi seperti ini. Padahal kalau menurut kita, kalau emblem hybridnya itu ditaruh di samping sini juga, pastinya akan jadi lebih kelihatan kalau ini adalah R3 hybrid. Nah, masuk ngebahas soal aspek yang gua agak sayangkan dari si R3 facelift, yaitu bagian kaki-kakinya. Di sini, secara pelek, untuk varian GX ini dia tidak ada bedanya dengan model yang pre-facelift. Jadi masih model kipas ring 15 kayak gini, yang di kelasnya memang agak kecil karena teman-temannya kan udah ring 16 atau bahkan ada yang 17 gitu kan. Kalau kalian pengen velg yang model baru, itu cuman ada di varian yang Suzuki Sport aja, dan itu pun tetap ada yang annoying. Ntar gue jelasin kenapa pas nge-review sih yang Suzuki Sport. Nah, ini sendiri kayak yang gue bilang, ring 15 inci dibalut dengan ban Dunlop NA-Safe dengan ukuran 18565 R15. Tapi yang gue suka di varian GX ini, banyak ketumpahan teknologi yang tadinya hanya kalian bisa dapatkan pas beli tipe yang Suzuki Sport. Jadi sekarang kalau kalian pengen safety yang selengkap ini, nggak perlu yang Suzuki Sport lagi, karena di sini rem cakram depan belakang tromol masih normal, tapi dia sudah ada ABS, sudah ada EBD, sudah ada BA gitu ya. Jadi pengereman udah oke, termasuk VSC alias Vehicle Stability Control yang tadinya hanya di varian Suzuki Sport aja, sekarang di GX ini sudah ada. Jadi mobil kalian bisa dikemudikan dengan lebih aman dan lebih tercegah dari melintir atau tergelincir gitu ya. Termasuk teknologi seperti Hill Start Assist, lagi-lagi yang tadinya hanya ada di Suzuki Sport, sekarang turun ke varian GX Automatic ini, sehingga pas kalian lagi nanjak terus berhenti, mobilnya tuh nggak ngeloyor turun ke belakang gitu ya. Lagi-lagi sangat berguna di Indonesia di mana jalan banyak yang curam dan nanjak. Namun seperti yang gue bilang, secanggih-canggihnya sistem teknologi safety dari mobil ini yang di kelasnya sebenarnya udah cukup oke gitu ya, dan ketumpahan banyak dari Suzuki Sport, memang terkadang di jalan tuh banyak banget hal-hal yang tidak kalian bisa perkirakan gitu ya, seperti contohnya kecelakaan dan lain-lain, amit-amit gitu kan. Makanya yang pengen gue notice di sini adalah pentingnya bagi kalian untuk mengasuransikan mobil kalian. Dan ngomongin soal asuransi, gue sendiri pengen rekomenin asuransi yang selama ini gue pakai di mobil gue pribadi, yaitu asuransi Raksa. Kalau kalian pengen cek, bisa cek website-nya di bagian bawah sini, www.raksaonline.com, atau cek juga di Instagramnya sebelah sini. Kayak gitu. Kenapa gue rekomen Raksa? Karena pertama-tama semuanya udah serba digital, mulai dari daftar sampai klaim itu bisa dilakukan secara online via aplikasi juga, dan klaimnya itu gampang banget. Serta semua bengkel yang rekanan dengan Raksa itu bengkel yang berkualitas dan bukan kaleng-kaleng. Sebagai contohnya, kemarin Renault Captur gue kan sempat kecelakaan dan diklaim di bengkel rekanan Raksa, yaitu Lido Jaya Motor, dan semua perbaikannya terasa sangat rapi dan sangat-sangat berkualitas, sehingga gue berani banget rekomen kalau semua bengkel Raksa itu oke punya, udah disorti juga, jadi nggak main-main gitu ya.
Dan tentunya kalau kalian tertarik untuk mengasuransikan mobil kalian via Raksa, kalian bisa pakai kode promo dari kita, yaitu yang ini, Roll Nuts alias Raksa Online Luck Nuts, agar kalian bisa mendapat benefit yang pastinya kalian gak mau ketinggalan juga. Jadi jangan sampai nyesel nunggu kecelakaan dulu baru asuransi gitu kan. Pastikan itu terlambat. Pastikan mobil kalian diasuransi dengan baik, dan tentunya diasuransikan via yang kita rekomendasikan, yaitu asuransi Raksa. Akhirnya sampai juga kita untuk membahas bagian yang paling kelihatan banget ubahannya dari si R3 facelift hybrid, yaitu bagian fascia depannya. Iya, kalau bicara soal ubahan yang paling kentara, si R3 facelift 2022 itu benar-benar kelihatan banget dari bagian grill depannya sini gitu ya. Karena kan bagian kaki-kaki, samping, belakang tuh semua mirip-mirip aja gitu. Tapi grillnya ini memang sudah berbeda sekarang. Dan ini grillnya sendiri berbedanya hanya di varian GX ke bawah. Iya, karena untuk varian Suzuki Sport, dia tetap mempertahankan grill ala mesh yang lebih sporty, yang sama persis kayak yang lamanya. Jadi justru kalau kalian beli yang Suzuki Sport, itu malah lebih gak ketara kalau itu adalah R3 yang facelift gitu ya. Makanya GX ini justru varian yang paling kita rekomen. Mereka menyebut grill ini sebagai flame grill gitu ya, karena bentuknya tuh kayak kobaran api gitu. Memang menurut gua pribadi, ini Frinda Van design banget gitu. Tapi ya kalau kalian suka desain yang lebih rame, pastinya ngeliat ini akan lebih excited dibanding ngeliat grill lama yang cuman garis-garis biasa aja. Sini pun ada garis chrome lagi di bagian bawah dan atasnya gitu ya. Dan kemudian bumpernya sendiri pun masih sangat sama banget, nggak ada bedanya sama yang pre-facelift. Dia tetap ada kayak aksen ala Aventador SV di bagian sini, kayak taring gitu, tetap ada. Termasuk untuk lampuan, dia pun masih sama persis seperti yang lama. Dari bawah, fog lamp dia masih bulat, halogen multireflektor kayak begini. Di bagian atas, lampunya pun masih bohlam semua. Tapi at least dia sudah pakai proyektor. Jadi untuk low beamnya proyektor halogen di sini, high beamnya terpisah model teleskopik, dan untuk lampu seinya ada di bagian dalam sebelah sini, semuanya masih berupa bohlam biasa. Nah, ada satu ubahan lagi sebenarnya yang jarang dinotis, yaitu antena. Iya, jadi kalau untuk yang pre-facelift, antenanya kan masih model long pole ya, yang ada ulir kayak uletnya gitu, yang toweng gitu kan. Sekarang antenanya sudah berubah menjadi model short pole. Memang belum kekinian seperti rivalnya yang sudah shark fin, tapi at least dengan short pole dia tampil sedikit lebih modis. Seperti Suzuki kebanyakan, memang untuk R3 facelift hybrid seperti ini pun pas launching dia langsung ada promo dan diskon yang berlimpah. Makanya sekarang kita sudah bersama dengan Mas Ali selaku timnya Mas Wisnu. Halo, dari Mas. Suzuki MT Haryo. Halo Mas. Halo. Apa kabar? Baik Mas, abang gimana? Baik, alhamdulillah Mas. Baik ya. Nah, ketemu lagi nih. Iya, akhirnya siap. ada produk baru dari Suzuki. Iya, baru launching nih kita. R3 Hybrid. R3 Hybrid. Wih, pertama di kelasnya dengan Betul. sistem mild hybrid ya. Betul. Oke, sebelum kita ngomongin promo, diskon dan lainnya, seperti biasa, mungkin Autojekis belum tahu nih, untuk si R3 Hybrid ini Mas, yang facelift, itu harganya tuh berapa aja dan tipe apa aja sih yang ada hybridnya Nah, gitu? iya. Untuk R3 itu yang hybrid itu ada dua tipe. Oke. Itu ada tipe GX dan tipe Sport. Oh, itu berarti- masing-masing ada manual dan matic. Oh, berarti total ada 4 ya variannya ya? 4, iya. Sedangkan yang di bawah GX itu belum ada yang hybrid? Belum ada. Oke, masih bensin. jadi kalau pengen hybrid belinya yang GX atau yang Sport? Ya, betul. Oke, untuk Nah, manual dan matic itu masing-masing harganya berapa Mas? Ya, untuk GX manualnya itu on the road-nya di 270-300. 270-300. Ya. Itu yang paling murah ya, Paling hybrid murah. ya? Oke. Nah, untuk yang matic-nya di 281-300. Oke, yang Gitu. ini. Ya. Ah, oke. Kalau yang Nah, Sport gimana? Untuk yang Sport manual itu sama harganya, 281-300. Oh, jadi Sport yang manual sama yang GX Matic sama? Betul, Oke, sama. menarik. Oke. Nah, untuk Sport yang matic-nya itu 292-300. Oh, jadi sampai varian hybrid yang termahal pun masih di bawah 300 ya Mas ya? Masih di bawah 300. Mantap. Sama belum diskon. Wah, itu dia. Tetap jadi hybrid termurah di Indonesia. Pasti. Dan itu belum diskon loh. Mm-mm. Oke, lanjut ngomongin soal diskon nih Mas. Untuk diskonnya berapa nih? Untuk kan baru banget nih. Baru banget, Ah. tapi kita udah kasih diskon lah spesial untuk viewersnya lah, Oke, ya kan? siap. Untuk diskonnya itu 16 juta. 16 juta. 16 juta. Udah langsung double digit baru launching. Langsung Mantap, luar spesial. biasa, keren. Itu untuk Gitu. semua varian. Untuk semua varian yang hybrid. Untuk promo lainnya itu ada apa lagi, Mas? Nah, untuk promo kita masih ada untuk hybrid DP ringan ya Mas ya. Hmm? DP ringannya itu di angka 20 juta. Oke, 20 Tuh. juta. Kalau misalnya di bulan ini nih, Hmm? ngambil di bulan ini sama Ali kasih 15 juta aja DP-nya. Wih, 15 juta udah bisa pulang nih. Cukup 15 juta aja. Wes, mantap, Gitu. 15 juta. Nah, kita juga ada promo di Suzuki Finance itu potongan angsuran 2 bulan.
Gratis 2 bulan. Gratis 2 bulan. Ngomongin angsuran sendiri, angsurannya bisa berapa lama, Mas? Kalau angsuran itu kita paling lama bisa sampai 8 tahun, Mas. Masih? Masih bisa. Wih, 8 tahun. Jadi yang ngejar angsuran murah tuh biasanya ngambil 8 tahun. Wah, 8 tahun. Gitu. Kalau 8 tahun memang angsurannya kira-kira misalnya berapa tuh, Mas? Angsurannya bisa 3 jutaan. 3 jutaan. Betul. Wih, mantap lah ya, mobil baru. Iya. Angsuran 3 jutaan. Itu dia. Selain itu kalau dari after sales sendiri misalnya dari servis dan lain-lain itu ada apa lagi, Mas? Kalau untuk servis kita masih free oli, jasa, sama spare part yang servis. Ya. Itu selama 3 tahun 3 tahun. atau 50.000 kilometer. Atau 50.000 Tuh. kilometer. Oke, berarti tinggal isi bensin aja ya. Tinggal isi bensin aja kalau kredit sama bayar cicilan. Oke, Iya. sih. Iya dong. Kalau nggak bayar cicilan diboyong dan di bawah Begitu. dong. Terus Terus kalau dari ini kan sistem hybrid kan ada baterai gitu-gitu ya. Betul. Itu ada garansi yang beda nggak sih? ada, kita garansi baterainya sih itu sampai 5 tahun Oh, 5 tahun. atau 100.000 1000 kilometer. Oh, aman Gitu. lah ya. Aman. Jadi bagi auto junkies yang mikir kayak aduh, takut ngeri baterainya kenapa-napa, 5 tahun 100.000 kilometer. Iya, garansi. Aman Gitu. lah, nggak masalah. Sama kita ada nanti dapat dulu kan member ya Mas ya, kartu SBC. Kalau sekarang buy online udah langsung pokoknya bawa mobil udah terdaftar tuh di nomor angkanya. Oh, jadi lebih praktis ya. Gratis direct tuh di Jabodetabek. Sama diskon lagi spare part nanti kalau pergantian spare part 20%. Kita ada free aksesoris kayak kaca film, talang air, kamera mundur, sensor parkirnya udah ada tuh. Nah, ini di sini makanya udah ada beberapa aksesoris ya. Betul, ada nih, cover seperti jok, ini. ada talang air, spoiler belakang. Iya. Sama ada lagi info kalau untuk tuker tambah di Auto Value, Yeah. bengkel rekanan kita tuh yang tuker tambah Mas, mobil trade-in second. ya? Itu ada tambahan cashback 2 juta. Wih, Gitu. banyak banget tuh Banyak promonya banget. kan. Mulai dari diskon Betul. sampai promo after sale sampai Betul. promo trade-in juga. Iya. So, kalau misalnya auto junkies misalnya pengen kontak-kontak, pengen tanya, pengen test drive, boleh ya, Mas ya? Boleh. Nanti Pengen tinggal hubungin SPK, Ali bisa. itu hubungannya nomornya kemana, Mas? Untuk Ali dikontakkan di 0858 8082 8012. Oke. Atau kalau misal lagi slow respon bisa lagi ada Ali ada beberapa nomor. Oh, iya. Oh, Gitu. jadi rekanannya banyak nih. Betul. Oke, siap. Kemana aja, Di Mas? satu lagi di 0858 0307 9184 Itu dengan siapa, Mas? dengan Mas Anggi. Mas Anggi. Ya. Oke, ada lagi? Kebetulan ada satu lagi, Mbak Oke. Melda. Mbak Melda. Oke, Di itu 0857 5899 0012. ditambah dengan Mas Wisnu juga ya? Ya, Mas Wisnu. Berarti Pak Wisnu total ada. nomornya di bawah sini dan ada 4 atau itu kalau ada kalian- WA-nya semua, Mas. ada WA-nya Betul. semua. Bisa langsung kontak aja nanti semuanya Betul. gitu untuk kebutuhan Suzuki kalian. Betul. Atau misalnya Mas Ali punya Instagram, Oh ya, Instagram kita di Suzuki Mobil Jakarta A-nya 2. Suzuki Mobil Jakarta. Jakarta. Nah, sebelah sini. Ya. Seperti betul. itu. Atau kalau misalnya pengen langsung datang ke dealer, pengen cobain, pengen lihat langsung, kemana? Boleh. Kita di kantor di Jalan MT Haryono, Wisma Indo Mobil 1, lantai dasar. Cari Gitu. aja Mas Ali Siap. gitu ya di front desk-nya di Suzuki yang ada di bawah nih Siap. di gedung ini. Ya. Oke Mas Ali, thank you banget nih Mas Ali Sama-sama, udah Mas. jelasin semua promonya Ya. nih. Ya. Keren banget ya Suzuki itu emang always pas baru launching promo langsung gede-gede Diskon ya. mantap ya, Nggak Mas. kayak yang lain, maksudnya baru launching biasanya pelit Nahan diskon ya. ya kan, nahan gitu kan. Kalau kita spesial. Spesial emang luar biasa. Oke. Mas sekarang kita lanjut untuk bahas interior ya Mas. Siap. Thank you banget Terima Mas. kasih, ya. Interior mendapat update kini full black untuk semua varian serta motif kayu baru yang mereka sebut charcoal wood yang lebih berkelas serta speedometer baru yang canggih dengan sistem hybridnya. Nah, otomatis pas kalau masuk kalian sambut dengan pintu yang beratnya lumayan hefty untuk sebuah LMPV gitu ya. Lagi-lagi ini kan memang R&D-nya itu di India jadi masih berasa kayak unsur-unsur Frinda Van Steel-nya gitu. Dan memang kayak yang di eksterior juga tadi gue bilang, kan mobil ini udah dapat banyak banget aksesoris bonus dari sales gitu ya. Salah satunya dapat seal plate Suzuki Sport di bagian bawah sini gitu. Kalau memang standar dia nggak ada, tapi itu bisa dikasih sebagai bonus. Itu. Nah, begini aja guys, interior dari si Suzuki R3 Hybrid Facelift tipe GX tahun 2022. Sebelum kita bahas desain, fitur, fit and finish, dan lain-lainnya, seperti biasa, kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah, dan klik tombol merah itu racing untuk subscribe ke channel Laknas Auto Junkie. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video baru dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di laknats_j untuk info terbaru mobil-mobil seperti ini juga. Oke, seperti biasa kita kenalan dulu dengan kuncinya ya. Yang bentuknya seperti ini. Iya, jadi kuncinya memang masih sama dengan kunci Suzuki keyless kebanyakan yang udah kekinian gitu ya. Bentuknya itu kotak, ada emergency key di bagian bawah, dan ada 2 tombol, lock dan unlock sesimpel itu. Tapi, karena ini varian hybrid tentunya,
seperti Suzuki di Jepang sana yang hybrid, seperti contohnya Wagon R Hybrid gitu ya. Dia kuncinya ada kayak imbuhan warna birunya di logo Suzuki belakang sininya gitu. Jadi kalau taruh meja, langsung kelihatan kalau ini adalah varian Suzuki yang hybrid. Ya gitu. Oke. Dan tentunya dia pun sudah engine start stop, tombol di bagian kanan sini. Mesinnya karena memang tidak seperti yang di India, dia tidak berubah menjadi K15C, masih K15B, tapi kan ada sistem dari smart hybridnya. So, kita penasaran suaranya beda apa enggak? Yuk kita start up dulu. Nah, untuk Junkies, untuk urusan dapur pacu R3 Hybrid ini nggak mengenalkan mesin baru K15CK di India, tapi masih mengenalkan K15B 1500cc inline 4 DOHC dengan VVT seperti yang lama. Tenaganya 103 HP dengan torsi 138 Nm, yang di-mate ke transmisi 4-speed automatic berpenggerak roda depan. Yang bikin dia spesial adalah sistem smart hybridnya. Ini bukan parallel hybrid atau full hybrid kayak Toyota Prius gitu ya, tapi lebih ke arah mild hybrid. Jadi sistem motor listrik yang mereka sebut ISG atau Integrated Starter Generator itu nggak memberikan putaran ke roda, hanya memprovide support ke mesinnya sehingga bisa lebih irit dan efisien. Ditenagai oleh dua baterai, pertama aki di bagian depan yang cukup gede untuk ukuran aki yaitu 42 Ah, dan ada baterai juga lithium ion di kolong jok yang kapasitasnya lumayan imut yaitu 6 Ah 12 volt. Berkat ini, dia bisa mencapai keiritan hingga 1:18. Irit banget untuk sebuah LMPV. Dan akselerasinya juga kebantu loh, karena 0-100 bisa dicapai dalam waktu 11,7 detik yang membuat dia salah satu LMPV paling kencang di Indonesia saat ini. Jadi walaupun mild hybrid, terbukti membantu akselerasi serta membantu keiritan juga. Really nice. Oke, lanjut bahas interior dari si R3 facelift hybrid. Mulai dari build quality and materials, memang ini secara kualitas dan desain masih plek ketiplek sama aja kayak R3 yang pre-facelift gitu ya. Tapi itu bukan hal buruk karena dia secara fit and finish dan build quality udah oke. Walaupun dia full hard plastik semua, tapi dia tebal-tebal plastiknya gitu ya. Sekaligus dia fit and finishnya pun rapi, jarang ada panel gapnya. Termasuk secara desain, dia pun masih sama, jadi masih ala-ala European gitu. Dia ada vent yang bentuk ke garis-garis gitu di bagian sini, dan dashboardnya pun kayak terinspirasi dari Yah gitu ya katanya, jadi terkesan cukup mewah. Nah, pertama-tama bedanya ada di varian warnanya. Di interiornya, kalau sebelumnya kalian pengen beli yang warna interior hitam itu harus beli yang GX Improvement ataupun yang Sport, tidak dengan yang facelift ini. Karena sesudah facelift, semua varian R3 mulai dari GA yang paling bawah sampai ke paling atas yang Suzuki Sport, interiornya menjadi full black seperti ini. Jadi udah lebih modern, lebih sporty. Termasuk untuk varian GX yang ini, dia pun kedatangan aksen baru untuk bagian dashboardnya sebelah sini. Kalau yang sebelumnya, kan dia wood panel, tapi kan wood panelnya kayak kurang gitu kan, kayak agak oranye, agak kelihatan banget fake woodnya gitu. Tapi di sini untuk varian GX, dia sudah memakai aksen baru yang bernama charcoal wood. Iya, jadi kayak lebih gelap, aksennya tuh kayak black wood gini ya. Jadi kesannya tuh lebih premium dan lebih berkelas. Ini kita demen banget nih, bagus kayunya hitam gitu ya. Ke bawah, glove box belum soft opening tapi cukup besar. Termasuk ke tengah, ini pun udah mendapat sistem infotainment dari Suzuki yang sudah terbukti oke lah. Jadi dia udah integrated, nggak kayak yang awal-awal yang kayak TV tabung. Ini bezelnya sudah piano black dan dia flush rata sehingga terkesan integrasinya tuh bagus. Nah, menu utama itu seperti ini, kan dari dulu memang seperti ini gitu ya, ada aksen biru-biru, sekarang jadi lebih nyambung karena kan aksennya jadi nyambung ke speedometer barunya. Di menu utamanya, ini bisa kalian lihat langsung, jadi ada radio, ada USB music, ada USB video, ada Bluetooth music, dan ada setting. Untuk lihat full pengaturan apps-nya, sini pun ada aux in, Bluetooth music, jadi udah bisa Bluetooth teleponi juga, easy connection, ada equalizer, radio, telepon, USB foto, dan ada USB music dan USB video. Udah oke banget sih. Tombol hazard, ada juga alarm, dan masuk ke bagian climate controlnya, yang juga climate controlnya ini masih jadi yang paling canggih di kelasnya. Selain dia full digital, dia fan speednya masih model dial di bagian kiri kanan sini gitu ya, dan di bagian kanannya ini ada temperature. Temperature-nya kalau kita naikin, dia bisa tembus 30 derajat Celcius, jadi masih ada heaternya. Ini satu-satunya di kelasnya, LMPV lain kagak punya heater sama sekali. Dan di bawah dia ada auto climate function, termasuk modenya arah semburnya pun udah lengkap. Ada kepala, kaki, kaki aja,
kaki dan front defogger juga ada, dan balik ke kepala lagi. Dan di sini ada shortcut untuk rear dan front defogger juga. Termasuk kanannya ada untuk air circulation. Ke bawah lagi, ini ada open storage besar seperti layaknya R3 sebelumnya, sekarang jadi full black gini, dan ada input beberapa pertama-tama yang di kiri untuk 12 volt socket buat kalian colok-colok charger dan sejenisnya, dan di bagian kanan ada USB dan aux yang udah langsung terintegrasi di sini dan ada tutupnya, jadi rapih gitu ya. Oke lah. Open storage, dan ada 2 buah cup holder yang juga punya fitur yang menjadi satu-satunya di kelasnya, yaitu ini cooled cup holder. Iya, kalau kalian lihat di sini itu ada buka tutup untuk air circulation, jadi kalian bisa alirin AC ke cup holder. Kalau kita buka nih, ini cup holder tuh dingin, makanya minuman kalian bisa jadi dingin kalau kalian taruh di bagian sebelah sininya. Sayangnya memang untuk varian yang di Indonesia, dia tidak kebagian transmisi baru 6 speed seperti yang di India sana. Dia masih mengandalkan 4 speed yang sebelumnya. Namun itu lagi-lagi bukan hal buruk. Kenapa? Karena di transmisi yang baru yang 6 speed, akselerasi mobil ini 0 sampai 100 itu 18 detik di yang XL6-nya gitu ya. Jadi I don't know gitu ya. Tapi maksud gue kayak kalian milih mana? Giginya lebih banyak tapi akselerasi 18 detik, atau giginya yang kayak sekarang yang lebih sedikit 4 speed tapi akselerasinya lebih memadai? Karena memang R3 di kelasnya itu udah terbukti lumayan racing gitu ya. Jadi mendingan kayak gini aja, gue lebih suka. Ke belakang lagi, park brake masih normal, dan masuk ke bagian jok. Joknya ini memang secara finishing ini bukan kukulitan, ini bonus cover jok dari sales ya. Jadi aslinya itu dia masih fabric, dan fabriknya pun ketambahan motif baru. Iya, kalau kalian pengen lihat motif fabriknya kayak apa, bisa dilihat di bagian door trim sebelah situ. Nah, itu masih original, motifnya tuh kayak gitu, kayak gelombang-gelombang warna hitam yang terkesan seperti Zen Garden gitu. Dan mumpung di bagian door trim, langsung ya dibahas, di atas ada lagi-lagi charcoal black wood yang menyambung sampai ke belakang, door handle model tarik dengan aksen chrome, sisanya ke bawah dia full black, dan di bawah pun ada door pocket sekaligus ada tempat buat nyimpan botol lagi, seperti itu aja. Nah, balik ke jok, pengaturan joknya sendiri juga masih manual, tentunya LMPV masih cukup normal. Dia di driver udah ke bagian sliding, udah ada reclining, dan udah ada seat height adjuster model pompa, jadi nyari posisi duduk pun udah cukup mudah gitu ya. Termasuk setirnya, memang secara model dia masih sama seperti yang pre-facelift, tapi lagi-lagi gue masih demen, nggak masalah, karena model setir R3 tuh udah cukup stylish. Dia flat bottom gitu ya, untuk LMPV tuh jarang yang flat bottom kayak gini. Dan karena aksen wood panelnya baru, di sini pun sama, jadi di setirnya ke bagian aksen charcoal black wood juga di sininya, terkesan jadi lebih sporty gitu. Kemudian klaksonnya suara seperti ini, masih perlu diganti. Nah, tapi di bagian kiri, oke, dia ada audio steering switch sama kayak yang sebelumnya, termasuk di ketek setirnya ini juga ada Bluetooth telephony controls. Tapi di bagian kanan, sebelumnya kan dia belum ada cruise control. Namun sekarang di varian GX saja udah dapat cruise control. Jadi udah oke banget lah, gua nggak ada masalah, ini ngebantu buat kalian keluar kota dan lain-lainnya. Kemudian untuk lampuan, dia sudah auto headlamp sekarang, keren ya. Jadi udah tinggal taruh aja auto, nggak perlu kalian utak-utik lagi. Termasuk untuk lampunya sendiri, dia udah punya teknologi follow me home. Iya, jadi udah bisa nyala, ngedelay beberapa saat pada saat kalian pulang, sehingga bisa menerangi jalan kalian masuk ke dalam rumah. Kemudian salah satu perubahan yang sangat signifikan juga di interiornya ada di bagian speedometernya. Selain sekarang speedometer itu jadi kayak biru-biru gini yang khas banget sesuai untuk mobil hybrid gitu ya, tapi memang layoutnya normal sih. Di kiri tachometer, di kanan speedometer, di tengah MID full color, dan MID-nya pun juga sudah baru. Iya, kalau kita lihat bagian MID-nya itu langsung pertama-tama langsung kelihatan. Di sini adalah display untuk sistem smart hybridnya. Jadi di depan tuh ada engine, di tengah tuh ada motor, dan di belakang tuh ada baterai. Iya, jadi ini pada saat kalian jalan tuh kelihatan motornya tuh ke engine, atau misalnya kayak baterainya tuh charging, atau gimana sisa baterainya berapa, itu semua langsung di display di sini seperti mobil hybrid yang kekinian. Jadi udah keren banget ini untuk sebuah LMPV gitu ya. Dan ini tentunya MID lengkap, bisa kalian cycle. Menu utamanya ada jam, ada outside temperature, dan untuk gear indikator di bagian bawahnya termasuk trip A, trip B. Kalau kita cycle, ada blank screen, ada untuk average fuel economy, ada untuk sisa range, kemudian ada juga untuk driving time, kemudian ada untuk average speed, bawahnya driving time lagi, ada total idle stop time. Ya, karena ini mobil sebagai bagian dari smart hybrid juga udah ada sistem idling stop. Iya, jadi kalau kalian berhenti di lampu merah, mesinnya akan mati dan bisa menghemat lebih banyak bahan bakar lagi.
Di sini kelihatan total idling kalian tuh udah berapa dan total kehematan bahan bakar yang kalian udah achieve tuh berapa gitu ya. Jadi cukup thorough. Kemudian ada jam analog, ada G-force meter yang menurut gua agak unnecessary di mobil seperti ini, dan juga ada torque and power meter di mana pas gua gas kelihatan gitu ya display untuk torsi dan powernya. Agak gimmicky tapi ya oke lah, menambah kesenangan untuk berkendara. Ada acceleration juga, kayak gua neken pedalnya berapa dalam gitu ya. Termasuk untuk braking juga. Seperti itu, kalau gua ngerem tuh kelihatan tuh rem gitu ya. Nice. MID sih lengkap banget. Ke bagian kanan pengemudi, di sini pun selain ada engine start stop button, dia juga ada 3 buah tombol. Pertama-tama untuk matiin ESP alias Vehicle Stability Control bisa di sini, matiin parking sensor, dan untuk matiin sistem idling stopnya. Nah, ke bagian atas kaca, memang sayangnya di sini masih belum bisa diatur apa-apa. Boro-boro auto dimming, dia day night view aja belum ada gitu ya. Dan di atas ini pun ada overhead console yang ada lampunya pun masih bohlam biasa, tapi at least di sini ada grill yang menjadi mikrofon. Jadi kalau kalian misalnya Bluetooth teleponi, itu mikrofonnya bisa dari sini juga, bisa dari sini juga. Jadi suaranya pun oke. Termasuk kalau kita buka sun visor-nya, ini pun ada 2 yang di bagian kirinya udah ada kacanya, walaupun dua-duanya masih belum ada lampu. Oke, Autojagis, lanjut ke baris kedua. Pertama kalian sambut dengan pintu yang beratnya juga khas dengan Verinda Van Steel, dan di bawah sini kelihatan lagi ada bonus berupa seal plate Suzuki Sport yang merupakan bonus dari sales gitu ya. Aslinya tuh nggak ada. Dan di bagian belakang sini, gua nggak akan bahas terlalu banyak. Iya, kenapa? Karena most improvement yang ada di R3 facelift itu ada di bagian row depannya untuk interior gitu ya. Tapi untuk baris kedua, baris ketiga, dan bagasi itu plek-ketiplek sama aja sama yang varian yang pre-facelift. Cuman beda di finishing joknya yang sekarang juga kelihatan di bagian door trimnya kayak gitu tuh. Jadi kayak black wave texture gitu ya. Tapi sisanya plek-ketiplek sama. Jadi kalau kalian misalnya pengen lihat review R3 lengkap mulai dari ruangannya, dari bagian baris ketiga dan bagasi, silahkan kalian nonton video review R3 kita yang udah lengkap banget di bagian sebelah sini gitu. Bedanya itu cuma di bagian bawah sini doang. Kalau kita singkirin karpetnya dulu, nah di kolong jok depan sini itu kelihatan ya, kalau di bawah situ tuh ada kayak kotak gitu. Mungkin beberapa orang bakal ngira itu amplifier karena ukurannya nggak gede-gede amat, tapi itu sebenarnya adalah baterai. Iya, jadi baterai untuk smart hybridnya ditaruh di kolong jok passenger depan sebelah situ. Baterai sendiri emang gak gede-gede amat, dia cuma 6 ampere hour, 12 volt. Jadi ya, not really a total hybrid gitu ya. It's a mild hybrid, tapi hybrid nonetheless. Dan itu benar-benar ya untuk pemakaian dalam kota, untuk idling stop, untuk torsi bawah gitu ya pas kalian take off, itu udah cukup membantu lah. Sekarang kita langsung lanjut aja ke bagian annoying dan interesting yang udah kalian tunggu. Let's go. Walaupun dia sangat revolusioner karena LMPV hybrid pertama, namun karena hybridnya hanya mild, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 annoying kami temukan di Suzuki R3 Facelift Hybrid. Salah satu hal yang sangat digembar-gemborin dan dijual banget di India sana untuk R3 Facelift adalah adanya paddle shifter. Sayangnya di Indonesia absennya paddle shift di bagian sini. Jadi semua hal yang digembar-gemborin di India itu nggak nyampe ke sini gitu. Padahal kalau di sini ada paddle shift, at least buat varian sport aja gitu kan, biar sportnya tuh berasa, nggak cuma kosmetik doang. Tapi di sini dari atas sampai bawah semua nggak ada paddle. Sampai sekarang pun dia tetap menjadi satu-satunya LMPV yang nggak punya tweeter depan. Kalau kalian lihat di bagian sini nih, pinggir-pinggir, itu dia masih belum ada tweeter atau sejenisnya gitu ya. Mungkin itu kedepannya masih bisa ditambahin. Dan hal paling annoying yang paling gue sayangkan dari si Suzuki R3 Facelift Indonesia ini adalah absennya sistem Suzuki Connect yang hadir di R3 Facelift di India gitu ya. Bagi kalian belum tahu, Suzuki Connect merupakan sistem telematika canggih yang bisa menghubungkan mobil R3 kalian dengan smartphone kalian. Kurang lebih interface-nya itu seperti ini. Nah, di sini menunya gitu, kalian bisa lihat kayak ini Suzuki Connect, usernya di sini, kemudian ada sisa kayak odometernya berapa, fuelnya berapa, range-nya berapa, AC-nya gimana, siapa yang nggak pakai seatbelt, akinya, kuncinya, door ajar, sampai average speed dan lokasi live dari mobil kalian pun ketahuan dari smartphone kalian. Anggap aja ini tuh kayak sistem Blue Link-nya Hyundai gitu ya. Kalau seandainya R3 Facelift di Indonesia itu ada Suzuki Connect, dia bakal bisa banget jadi LMPV pertama dengan sistem telematics yang canggih.
Namun tenang, karena sebagai mobil hybrid termurah di Indonesia saat ini di bawah 300 juta, pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Suzuki R3 Facelift Hybrid. Kecanggihan dari sistem MID terbaru R3 Facelift Hybrid ini nggak sebatas dari display untuk memperlihatkan mesin, motor, dan baterai aja, iya. Tapi kalau kita ke bagian settingnya, di sini pun ada banyak setting baru yang sangat-sangat interesting. Ini ada Guide Me Light, Follow Me Home, bisa kalian atur di sini, bisa tukar, dan To Home. Iya, jadi cukup menarik gitu ya. Nah, kemudian di bawah sini itu ada ISAC. Iya, seperti yang gue bilang, mobil ini kan udah ada IS alias sistem idling stop. Kalian bisa lihat di bagian bawah sini tombolnya ada idling stop nih. Nah, sistem idling stop ini itu kalian bisa atur. Kan kalau biasa idling stopnya lagi nyala di lampu merah gitu ya, AC kan biasanya tuh jadi kayak makin panas kalau mobil pada umumnya gitu ya. Tapi di sini bisa kalian pilih, bisa standar, bisa economy, dan bisa comfort. Jadi mungkin kalau standar panasnya jadi nggak terlalu panas gitu ya. Tapi kalau economy mungkin jadi panas banget supaya dia baterainya irit. Tapi kalau kalian comfort, mungkin AC-nya akan tetap dingin seperti biasa, tapi mungkin akan sedikit lebih menguras baterai. Semuanya bisa kalian atur via MID di sini. Untuk varian yang manual, itu ada ketambahan satu fitur yang dinamakan Gear Shift Indicator. Jadi, supaya kalian bisa berkendara dengan lebih irit lagi, di mana R3 Hybrid ini udah irit, itu kalian ada Gear Shift Indicator di bagian speedometernya, sehingga kalau kalian pengen shift up atau shift down bisa ngikutin itu, sehingga efisiensinya bisa lebih maksimal. Dan tentunya salah satu hal paling interesting dari si R3 Hybrid Facelift ini adalah ketambahan satu warna baru yang mereka sebut Mellow Red. Iya, jadi warnanya tuh merah, tapi beda dengan merah R3 yang di pre-facelift yang agak gelap gitu ya. Mellow Red itu sedikit lebih gonjreng, kayak R3 yang ada di India. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Really nice color option. Dibanding di India yang ketambahan warna coklat dan biru, di sini ketambahan warna merah. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai Suzuki R3 Facelift Hybrid tahun 2022. Seperti yang gue bilang dari awal, mobil ini di kelasnya itu cukup spesial dan revolusioner. Karena nggak ada sama sekali dari teman-temannya yang punya sistem smart hybrid kayak begini. Apalagi kalau kalian mengingat harganya, ini start di 270-an juta aja. Jadi tetap menjadi hybrid termurah di Indonesia. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Mas Wisnu and team, tadi juga ke Mas Ali yang udah izin kita untuk ngulasi Suzuki R3 Hybrid ini di belakang Soto Jangki. Kalau kalian tertarik, silahkan kalian kontak Mas Wisnu atau Mas Ali atau teman-teman rekanannya di Instagramnya sebelah sini, ataupun kontak di bagian nomornya langsung di bawah sini, karena ada WA-nya juga kayak gitu. Dan selain itu, seperti juga yang tadi kita bilang, walaupun si R3 ini sudah murah fitur safety yang cukup oke lah di kelasnya gitu ya, tapi di jalan-jalan Indonesia nggak ada yang ketebak sama sekali. Penting banget untuk zaman sekarang bagi kalian untuk mengasuransikan mobil kalian supaya lebih aman dan tidur malam pun lebih tenang gitu. Soal asuransi, kayak yang gue bilang, silahkan kalian check out asuransi yang selama ini gue pakai di mobil pribadi gue, yaitu asuransi Raksa. Gue rekomenin banget karena selama ini pun Raksa itu klaimnya gampang, semuanya sudah digital, mulai dari daftar sampai klaim semuanya sudah serba online. Dan tentunya bengkel rekanannya itu bukan kaleng-kaleng semua. Gua aja yang pakai Renault Captur itu bisa di repair dengan sangat baik. Kemarin di rekanannya Raksa itu di Lido Jaya Motor. Apalagi kalau mobil-mobil yang cukup umum seperti R3 yang kayak gini, pasti cepat dengan pengerjaan yang sangat luar biasa. Kalau kalian tertarik, silahkan kalian check out websitenya Asuransi Raksa di bagian bawah sini, www.raksaonline.com, atau langsung check out juga Instagramnya di sebelah sini. Dan pastinya kalau kalian pengen daftarin kendaraan kalian, jangan lupa juga untuk pakai kode promo kita, yaitu yang satu ini, Roll Nuts alias Raksa Online Luck Nuts, supaya kalian dapat benefit yang pasti kalian gak mau ketinggalan. So thank you banget Suzuki MT Harino, thank you banget Asuransi Raksa, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Laknas Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknas_J sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan mobil yang kita review, informasi otomotif harian, dan pastinya jokes yang menghibur kalian semua. Oke, sekian aja untuk si R3 Facelift Hybrid yang sangat unik di kelasnya ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.